Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru serta operator sekolah. Berikut ini kami sampaikan tutorial penggunaan aplikasi Pentadik atau penilaian peserta didik. Kita lihat dulu timeline dari aplikasi Pentadik ini. Nah, Pentadik ini dapat diakses dengan menggunakan web browser melalui alamat www atau www.kursissd.live. Untuk persiapan infrastruktur, tentunya sekolah menyiapkan desktop atau gadget sejumlah siswa kelas 6. Kelebihan dari Pentadik karena berbasis website Bapak Ibu, itu bisa diakses melalui platform berbasis Windows seperti laptop, PC, desktop, maupun yang berbasis Android seperti HP atau smartphone dan juga Chromebook. Kemudian langkah pertama yaitu download template Excel. Kita download melalui web kursissd.live. Nah, Bapak Ibu bisa membuka web browser yang biasa Bapak Ibu pakai. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Langsung kita ketikkan saja kursissd.live, kemudian enter. Akan muncul menu ya seperti ini. Kita pilih menu Pentadik. Kalau sudah berhasil masuk, akan muncul beberapa menu. Yang pertama yaitu kita klik dulu menu download import Excel. Kita klik, nanti akan mendownload satu file. Nah, misalnya file ini saya simpan di folder Pentadik. Kita download. Kalau sudah selesai, kita buka. Akan ada satu file WinRAR di sini. Kita bisa ekstrak dengan cara klik kanan extract here. Nah, akan ada dua file. Yang pertama file Excel dan juga file teks yang berisi panduan maupun aturan. Nah, kalau sudah download, kita kembali ke timeline. Langkah selanjutnya yaitu isi data Excel tersebut. Kita bisa buka Bapak Ibu. Sebelum kita mengisi Excel, kita harus tahu dulu aturan atau panduannya di sini. Bapak Ibu bisa pelajari. Kita buka file Excel-nya. Di sini berisi file data siswa kelas 6. Nah, ini kita clear aja Bapak Ibu. Akan kita edit dengan menggunakan data sekolah kita misalnya ya. Nah, di sini. Nah, NISN ini Bapak Ibu biasanya itu angka yang agak panjang, kita isi aja misalnya ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, biar agak panjang sekalian. Nah, di sini Bapak Ibu NISN kita copy, kita pastekan ke beberapa kolom. Nah, di sini juga ada NISN lagi. Nah, kita paste di sini. Dan juga di username maupun di password juga menggunakan NISN. Untuk nomor peserta ini juga menggunakan NISN dengan format NISN underscore nomor absen siswa dimulai dari 01. Kolom selanjutnya kita isikan NPSN sekolah, misalnya sekolah saya. Kemudian tingkat di sini ini harus dipilih Bapak Ibu, jangan diisikan manual ya. Tingkat SD. Nama peserta didiknya di sini kita isikan dengan menggunakan huruf besar semua Bapak Ibu. Biasanya di absen awal itu adalah Ari misalnya ya. Nama lengkap Ari Setiawan. Kelasnya kita pilih kelas 6. Nah, ruang di sini bagaimana ngisinya Bapak Ibu? Diisikan sesuai dengan panduan di sebelah kanan di sini. Zona ruang ada R1 sampai dengan R5 sesuai dengan kecamatan masing-masing. Di sini Tengaran masuk ke R1, berarti kita isikan R1.
sesinya diisi sesi 1 semua Bapak Ibu. Kecamatannya dipilih sesuai kecamatan masing-masing. Kemudian di sini agama Bapak Ibu, ini jangan diketikkan tapi dipilih di menu drop down ini. Misalnya agama Islam. Nah, nanti di sini diisikan sebanyak siswa kelas 6. Kalau sudah, nah ini ada ketentuan hapus bagian ini sebelum upload. Nah, ini dihapus saja, ini di clear konten. Ini juga dihapus saja ini Bapak Ibu. Delete. Nah, kalau sudah, kita simpan atau save. Nah, di sini Bapak Ibu formatnya ini kita rename, kita ganti yang belakang ini. Kita rename. Nah, ini kita kasih underscore NPSN sekolah masing-masing. Nah, ini misalnya sekolah saya ini. Nah, ini nanti Bapak Ibu file ini, nah, kalau sudah selesai seperti ini, nah, kita lihat dulu di timeline. Kita serahkan, nah isi data Excel kemudian diserahkan ke OPK. Nah, menyerahkan file Excel ke OPK kecamatan atau operator kecamatan. File Excel ini tadi Bapak Ibu, satu file ini kita kirimkan ke operator kecamatan. Kita kembali ke timeline. Kalau file tersebut sudah diserahkan ke operator kecamatan akan melakukan backup data. Nah, ini melalui menu. Nah, di sini nanti backup OPK di sini. Kemudian untuk Bapak Ibu guru atau operator sekolah itu nanti juga akan menginputkan lagi data siswa di website kursisnya Bapak Ibu. Nah, di sini input data di aplikasi oleh guru atau oleh operator sekolah ya. Input data siswa. Caranya kita ke menu admin. Nah, kita klik menu admin, akan muncul kecamatan. Nah, kita pilih sesuai dengan kecamatan masing-masing. Nah, nanti di sini akan ada login. Nah, loginnya dengan menggunakan NPSN sekolah masing-masing Bapak Ibu. Misalnya ini sekolah saya, NPSN-nya ini kita coba login. Nah, ini menu utama login admin di Pentadik. Langkah pertama tentunya kita harus mengganti password dulu Bapak Ibu di menu kanan atas. Edit profil. Nah, di sini akan ada ganti password. Di sini nanti diisikan password barunya. Kalau sudah diperbarui data ini. Kalau sudah ganti password, kita akan ke menu bagian kiri. Nah, di sini ada menu wali siswa, siswa lokal. Nah, klik siswa sekolah binaan. Nah, di sini Bapak Ibu guru kelas 6 maupun operator sekolah ya, itu nanti akan mengisikan lagi data siswa di sini secara manual di sini Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan, tadi kan sudah mengisikan di Excel. Nah, kita Pentadik ini menggunakan dua server pusat dan juga server masing-masing kecamatan. Nah, yang tadi itu diserahkan ke OPK, itu nanti fungsinya untuk backup di server pusat. Sedangkan inputan kita di sini akan tersimpan di server masing-masing kecamatan. Nanti fungsinya yaitu sebagai pembanding Bapak Ibu dan juga sebagai cadangan backup kalau nanti ada apa-apa yang tidak kita inginkan. Caranya bagaimana mengisi ini Bapak Ibu? Nah, kita bisa mengisi ini berdasarkan file Excel tadi. Kita copas-copas saja. Kita buka lagi. Nah, ini. Nah, di sini NISN kita coba saja Bapak Ibu, kita copy. Nah, di sini kita pastekan di sini dan juga di username, di password juga, dan diulang password juga, itu semuanya sama NISN. Nah, kecamatannya kita pilih sesuai dengan kecamatan masing-masing. Nomor peserta dan lain-lain
Kita coba saja Bapak Ibu. Nomor peserta itu formatnya adalah NISN underscore nomor absen siswa. Nama lengkap kita kopas lagi aja biar cepat. NPSN sekolah ini kita pilih NPSN sesuai dengan sekolah masing-masing. Misalnya sekolah saya NPSN-nya adalah ini. Di sini kelasnya kelas 6, sesinya adalah sesi 1, ruangnya, nah ruang tadi kan menurut aturan ini sesuai dengan kecamatan masing-masing. Nah, di sini Tengaran adalah R1. Kemudian agama, jangan diketikkan nanti salah ketik Bapak Ibu, kita copy aja dari file Excel tadi. Tempel. Kemudian nomor HP kita strip aja. Nah, kalau sudah selesai diisi semua, nah ini Aris Setiawan, nah kita simpan. Nah, nanti akan muncul di sini Bapak Ibu data siswa kita inputkan semua data siswa. Nah, kalau ada paling atas itu ada siswa dengan nama SD seperti ini, itu nggak usah khawatir Bapak Ibu, itu nanti akan otomatis terhapus oleh sistem. Yang terpenting Bapak Ibu menginputkan semua data siswa kelas 6 di sini. Nah, kalau sudah selesai input data siswa, kita akan input soal. Nah, input soal itu ada di menu bank soal. Nah, di sini kita pilih bank soal. Kalau sudah, tambah bank soal. Nah, di sini kita ingin membuat soal apa Bapak Ibu? Misalnya soal IPS gitu ya. Nah, kodenya itu NPSN underscore itu mapelnya Bapak Ibu. Misalnya ini sekolah saya. Nah, ini underscore IPS. Nah, ini levelnya kita pilih di kelas 6. Nah, ini kelas di sini tuh yang dimaksud adalah NPSN. Kita ketikkan aja 20320720 sesuai sekolah masing-masing. Nah, jumlah soalnya nanti menyesuaikan Bapak Ibu. Di sini karena kita biar cepat ya, kita buat 2 soal aja. Nah, ini bobotnya karena nanti penilaian sumatifnya itu pakai pilihan ganda semua. Nah, ini bobotnya 100%. Nah, soal tampilnya itu nanti juga sama seperti jumlah soalnya ini 2. Opsinya itu adalah pilihan jawabannya Bapak Ibu, ABCD-nya itu. Ini isai kita belum membuat dulu untuk penilaian sumatif yang sekarang. KKTP itu adalah yang dulu kita kenal dengan istilah KKM, yang sekarang itu adalah KKTP. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, misalnya 70 gitu ya. Kemudian kita juga harus pilih ini termasuk soal agama atau bukan. Karena IPS bukan soal agama, maka kita pilih bukan soal agama. Tapi kalau nanti itu soal agama, kita harus pilihkan agama apa di sini. Nah, status soal harus aktif di sini ya. Kalau udah kita klik simpan. Nah, di sini kita sudah berhasil membuat ini. Kalau ingin menambahkan soalnya bagaimana Bapak Ibu? Kita klik ini, klik soal. Nah, add PG atau tambah pilihan ganda di sini. Nah, akan muncul di sini Bapak Ibu. Nah, di paling atas ini adalah nomor soal karena tadi kita cuma ingin membuat 2 soal, cuma tampil 2 ini. Kalau 40 nanti akan muncul di atas sebanyak 40. Nah, kita ketikkan di sini soalnya itu di sini Bapak Ibu. Misalnya karena ini soal IPS ya, misalnya Ibu kota Kap Semarang adalah titik-titik. Nah, di sini Bapak Ibu bisa format, bisa dikasih bold misalnya, ditebalkan atau dimiringkan bisa, di rata kanan kiri,
diberikan nomor, semuanya bisa, sudah komplit di sini Bapak Ibu, termasuk juga menambahkan gambar, bisa lewat link gambar ataupun upload gambar di sini Bapak Ibu, bisa audio juga bisa. Kemudian ini equation juga bisa, kalau ingin membuat formula matematika itu juga bisa. Jadi sudah sangat lengkap Bapak Ibu. Tabel juga bisa, ini sudah seperti menu di Microsoft Word ini. Kalau sudah menuliskan soal, kita tuliskan pilihan jawaban. Ibu kota Kabupaten Semarang. Nah, misalkan di sini Tengaran. Misalnya ya Bapak Ibu. Ini bukan pilihan jawabannya. Misalnya B ini Ungaran. Nah, misalnya Ungaran ini pilihan jawabannya. Kita kasih ini berarti ini jawaban, kunci jawabannya itu ini C Tuntang misalnya, kemudian D Suruh. Nah, ini kalau sudah selesai menuliskan soal dan juga pilihan jawaban, kita klik simpan. Nah, jadi harus klik simpan biar tersimpan. Kalau sudah, kita coba close aja, nggak apa-apa Bapak Ibu. Jadi nanti misalkan Bapak Ibu baru menginputkan beberapa soal, kemudian ingin logout, nggak apa-apa Bapak Ibu, nanti tersimpan, bisa dilanjutkan lagi. Nah, ini soal yang sudah kita buat tadi, sudah bagus. Nah, kita ingin menambahkan soal nomor 2. Nah, ini di add pg ini, kita pilih nomor 2. Nah, misalnya soalnya rawa pening terletak di kecamatan titik-titik ya. Pilihan jawabannya ini misalnya Banyu Biru. Nah, ini karena ini jawabannya misalnya Bapak Ibu, kita kasihkan bulatan ini sebagai tanda ini kunci jawaban. Sumowono, Bandungan. Nah, ini Kaliwungu. Nah, ini contoh soal saja ya Bapak Ibu. Kalau sudah, kita simpan. Nah, kalau sudah ada notifikasi soal berhasil disimpan, bisa di close saja Bapak Ibu. Nah, ini soal yang berhasil kita buat, soal IPS, ada 2 soal ini. Jadi soalnya sudah selesai Bapak Ibu. Nah, demikian itu cara input soal. Kita lanjutkan ke jadwal penilaian. Nah, soal tadi itu ingin kita buat penilaian kapan. Nah, ini kita tambahkan jadwal. Nah, di sini kita pilih ya, ini IPS. Nah, jenis penilaiannya penilaian asesmen, tanggal mulai penilaian. Nah, ini karena kita ingin melakukan simulasi nanti sekarang. Kita pilih aja ini dimulai dari jam, di sini jam 1 ya Bapak Ibu, di sini jam 1 tengah malam, ini lembur Bapak Ibu. Kemudian tanggal waktu berakhirnya tes ini mau jam berapa, misalnya nanti jam 2 ya Bapak Ibu, jam 3 aja lah. Nah, ini sesinya sesi 1, lama berapa menit. Nah, 2 menit aja Bapak Ibu. Yang ini kita tuliskan 00 saja dulu pelanggarannya. Kemudian untuk pilihan ini, biar lebih menarik soalnya, kita nanti akan acak. Pilihan jawabannya juga akan acak. Nah, token juga. Nanti hasilnya akan tampil. Ya, yang ini reset login dan juga ulang KKM ini nggak usah dicentang Bapak Ibu. Nah, kalau sudah, bisa kita simpan. Nah, simpan semua. Mantap, data berhasil disimpan. Nah, nanti akan muncul di sini nih Bapak Ibu. Nah, di sini. Berarti kita sudah berhasil menginputkan data siswa, kemudian menginputkan soal, dan juga menyusun jadwal penilaian. Berarti kita sebagai guru sudah selesai di sini Bapak Ibu. Nah,
kita akan melakukan simulasi sebagai siswa. Bagaimana toh siswa akan mengerjakan tes yang sudah kita buat ini. Nah, kita logout dulu Bapak Ibu. Keluar dulu. Kita akan ke menu. Nah, sini lagi. Nah, kita ke menu siswa Bapak Ibu. Misalnya siswa ingin mengerjakan tes tersebut. Nah, siswa bisa memilih menu siswa. Akan muncul menu kecamatan. Nah, sesuai dengan kecamatan masing-masing. Nah, di sini akan muncul login Bapak Ibu. Nah, tadi si Ari Setiawan tadi kan NPSN-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita coba saja Bapak Ibu. Nah, di sini login. Nah, login akan berhasil login ke menu siswa di sini. Nah, kita akan ke jadwal. Nah, kalau ingin mengerjakan, nah itu ada di jadwal. Di sini tes yang kita buat itu tadi IPS. Nah, ini bisa langsung kita kerjakan di sini siswanya Bapak Ibu yang mengerjakan. Nah, soalnya 2 menit. KKTP atau KKM-nya 70. Nah, ini kita bisa mulai aja Bapak Ibu. Nah, di sini perlu tokennya Bapak Ibu. Token itu dari mana? Nah, token itu tadi kita dapatkan di admin tadi. Kita login lagi admin dengan menggunakan NPSN. Ya, token tadi itu didapatkan dari menu. Nah, ini tadi Bapak Ibu, jadwalnya di ini. Kita copy aja Bapak Ibu. Nah, tadi siswa tadi. Nah, ini. Tempel di sini, kemudian mulai tes ya Bapak Ibu. Peraturan ujian, kerjakan soal dengan benar dan jangan nyontek ya Bapak Ibu. Nanti kalau nyontek otomatis akan keluar sendiri nanti Bapak Ibu. Ya, nah ini langsung full screen, mode full screen Bapak Ibu. Ibu kota Kabupaten Semarang adalah, nah tadi misalnya jawabannya adalah Ungaran. Dipilih, kemudian soal selanjutnya. Rawapening terletak di kecamatan Banyu Biru. Nah, di sini. Kalau sudah tes selesai Bapak Ibu. Ini waktunya berjalan Bapak Ibu, ini sesuai dengan waktu yang kita set tadi. Apakah kamu yakin telah selesai? Iya. Nah, kita lihat Bapak Ibu. Sudah ujian. Nah, hasilnya ini tadi Bapak Ibu. Lihat hasil. Betul, nilainya 100 Bapak Ibu. Nilainya 100. Nah, karena jawabannya nomor 1 betul, nomor 2 juga betul. Nah, demikian Bapak Ibu keseluruhan tutorial tentang Pentadik. Dimulai dari tadi kita mendownload file data siswa yang kemudian kita serahkan kepada OPK. Kemudian juga kita menginputkan lagi data siswa, login sebagai admin. Kemudian juga kita sudah menginputkan soal di situ. Kita melakukan penilaian, menyusun jadwal di situ, dan kita sudah melakukan simulasi sebagai siswa dengan mengerjakan soal yang sudah kita buat. Berarti untuk tutorial dari Pentadik sudah berakhir Bapak Ibu. Tapi nanti misalkan ada kendala, Bapak Ibu bisa join di grup Telegram maupun grup WA yang nanti akan kami kasihkan di link deskripsi di bawah video ini Bapak Ibu. Demikian tutorial tentang Pentadik. Kami mohon maaf bila ada salah dalam penyampaian. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru serta operator sekolah.